Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, berasal dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas filosofi saya yang berjudul Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia, Perwujudan Profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Idealisme yang termuat dalam Pancasila menjadi filsafat pendidikan bangsa Indonesia. Artinya, seluruh warga Indonesia disatukan dalam cita-cita yang sama untuk mengembangkan diri dan berkontribusi bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Ada 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Pancasila sebagai entitas bangsa, Pancasila sebagai entitas bangsa adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik, namun keberadaannya tersebut memegang kendali yang sangat penting. Adapun Pancasila sebagai identitas bangsa, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan juga peluang yang ada. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia, sehingga nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan merupakan identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila. Adapun tujuan Pancasila dirumuskan untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa untuk semua suku dan bangsa di Indonesia ini. Nilai religiusitas adalah salah satu aspek yang insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang lebih bernilai. Pancasila merupakan dasar filosofi pendidikan pada umumnya, dan pendidikan agama di Indonesia berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Untuk menjadi bangsa yang bersatu dan berkembang, ada kebutuhan untuk selalu melestarikan kemajemukan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan, menguatkan kesetiakawanan, dan menegaskan identitas bangsa yang majemuk. Melalui pendidikan yang berdasar nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda bangsa Indonesia mampu mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab, mampu menganalisis dan memecahkan masalah. Selanjutnya, dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Jadi, pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Oke, selanjutnya adalah pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 berarti pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan abad ke-21 mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap TIK. Kecakapan yang dibutuhkan di abad ke-21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi atau High Order Thinking Skill atau HOTS,
Kecakapan lainnya yaitu critical thinking and problem solving, kecakapan berkomunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi. Selanjutnya, bagaimana sih perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Adapun perwujudan dimensi pertama profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam abad ke-21, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran dimulai. Yang kedua, menanamkan dalam diri peserta didik larangan menyontek ketika ujian, karena pengawas ujian bukan hanya ada guru, tapi ada Tuhan yang Maha Mengetahui. Yang ketiga, membimbing peserta didik untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan melalui motivasi langsung maupun tidak langsung. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Adapun bentuk perwujudannya yaitu yang pertama, saling menghargai pendapat antar satu sama lain. Yang kedua, pada abad ke-21 ini komunikasi tidak hanya sebatas pada satu bahasa saja, tetapi multibahasa. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras, bahasa, dan lain-lain. Yang keempat, membuat kesepakatan kelas untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Adapun perwujudannya yaitu yang pertama, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai tanggung jawab seluruh warga sekolah. Yang keempat, ketika salah satu peserta didik tertimpa musibah, seluruh warga sekolah ikut andil dalam membantu, baik dalam bentuk materi maupun jasa. Dimensi yang ketiga yaitu mandiri. Adapun perwujudannya yaitu yang pertama, mengajak peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya di depan kelas. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya secara tepat waktu tanpa bantuan orang lain. Dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Adapun perwujudannya yang pertama, guru memberikan kasus atau masalah kontekstual dan mengajak peserta didik untuk memahami dan menganalisis tentang kasus tersebut. Yang kedua, pada akhir pembelajaran diadakan refleksi pembelajaran guna mengukur pemahaman peserta didik tentang topik yang telah dibahas. Yang ketiga, pada kegiatan diskusi kelompok, setiap kelompok diwajibkan untuk memberikan pertanyaan, saran, kritik pada setiap kelompok yang tampil presentasi. Dimensi yang terakhir yaitu kreatif. Adapun perwujudannya yaitu yang pertama, mengajak peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya dengan cara memanfaatkan teknologi atau media pembelajaran yang sedang berkembang sekarang pada abad ke-21. Yang kedua, mengembangkan sebuah proyek yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik yang kelak ilmu tersebut dapat mereka manfaatkan dalam dunia pekerjaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.